Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang dunia kesehatan, masalah dan juga solusinya. Nah, kalau misalnya Anda mau berbagi bersama kami langsung, silahkan kirimkan data Anda lewat alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio Go Healthy. Saya nggak sendiri, ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Sehat. Baik, alhamdulillah. Tapi betul kan, kalau ginjal rusak nggak bisa diperbaiki? Nggak bisa. Nggak Sudah bisa ya? selesai. Jadi harus hati-hati dengan ginjal. Betul. Ya. Sayangi ginjal sebelum gagal. Ada masih muda usianya, masih 21 tahun, tapi sudah pernah mengalami gagal ginjal. Ada Rizky yang didampingi oleh ibu tercinta, ada Ibu Rahma. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita belajar dari kisahnya Iki, ini ada dua pernyataan yang harus dijawab. Pernyataan yang pertama, warna urin dapat mendeteksi gagal ginjal kronis. Benar. Benar. Pengalaman pribadi kayaknya nih. Emang gimana dulu warna urinnya Iki? Dulu warna urin itu keruh aku. Keruh. Keruh. Dan ternyata pas diperiksa gagal ginjal. Iya. Sama berbusa. Udah keruh berbusa lagi? Iya. Apakah itu betul, Mas Nurman? Jadi gini, ya pernyataan ini adalah salah. Salah? Jadi gini, benar ceritanya kalau misalkan kita sering ke toilet tuh, terus kemudian ada tuh degradasi warna dari putih ke kuning pekat ya di sana ya. Nah, jadi memang pada dasarnya urin kita ini memang bisa memperlihatkan status kondisi hidrasi pada tubuh kita atau cairan pada tubuh kita. Jadi pada beberapa orang yang dia kurang cairan, memang warna urinnya lebih pekat daripada biasanya. Atau penyakit-penyakit tertentu, misalkan pada orang yang hepatitis, biasanya urinnya jadi kuning kecoklatan seperti air teh. Tapi pada dasarnya warna urin ini sendiri ini tidak bisa kita jadikan patokan bahwa ginjal kita ini sedang dalam keadaan yang rusak atau tidak. Oke, jadi kita belajar kalau warna urin dapat mendeteksi gagal ginjal kronis adalah sebuah pernyataan yang salah. Pernyataan yang kedua dijawab lagi ya Ki ya. Pandangan kabur adalah pertanda kita punya hipertensi. Bener nggak Ki? Kalau pengalaman pribadi aku iya benar. Kamu punya hipertensi kan? Iya. Emang pernah sampai kabur matanya? Iya. Sampai ngeliat ke depan itu nggak bisa buram. Jawabnya salah. Karena sebetulnya kalau yang bicara hipertensi itu kita gejalanya itu tidak mengejar yang namanya pandangan kabur. Kenapa di Iki keluar yang namanya pandangan kabur? Karena sebetulnya gejala dari hipertensi, kalau udah hipertensinya tinggi sekali sampai ke tempat yang namanya emergensi hipertensi, baru keluar yang namanya pandangan kabur. Sementara nih pemirsa, kalau kita pandangan kabur, apa yang dipikirkan pertama kali? Semua yang berhubungan dengan mata tentunya. Kelainan refraksi, katarak, glaukoma, retinopati, diabetes, semuanya nih yang berhubungan dengan matanya. Tapi kalau kemudian hipertensi bisa nggak? Bisa kalau hipertensinya sudah sangat tinggi seperti yang dialami oleh Iki. Kita udah sampai yang namanya emergensi hipertensi. Baik, jadi pemirsa kita belajar kalau pandangan kabur pertanda hipertensi adalah sebuah pernyataan yang salah. Sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Lula ya. Pemirsa, Iki ini punya hipertensi yang sangat-sangat hyper, malah tinggi, keterlaluan tinggi. Saya kaget, kita kaget. Anak semuda Iki masih bisa setinggi itu tensinya. Yang terdampang sama Iki adalah ginjalnya. Ya, seperti apa kisahnya? Ini dia. Muhammad Rizky Fahrezi. Di usianya yang masih sangat muda ini, Rizky sudah mengalami banyak musibah akibat masalah penyakit. Hal ini terjadi ketika Rizky masih berusia 16 tahun. Saat itu, dalam waktu seharian, ia merasa tidak enak badan. Pandangannya terasa buram. Kemudian ia mengeluhkan mual hingga muntah. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ternyata setelah diperiksa, ia didiagnosis mengalami gagal ginjal. Tekanan darahnya pun sangat tinggi saat itu, yakni mencapai 245/150. Alhasil, karena fungsi ginjalnya yang sudah sangat menurun, ia diwajibkan untuk menjalani cuci darah. Rizky pun mengaku, dulu pola hidupnya kurang sehat. Ia sering begadang dan kerap mengkonsumsi minuman manis dalam jumlah besar. Saat ini,
Ia memang sudah menjalani transplantasi ginjal yang berasal dari ayahnya. Untuk itu, ia berharap kondisi kesehatannya tak lagi menurun seperti dulu. Ki, sekarang kondisi gimana Ki? Alhamdulillah baik, Kang. Baik ya, tensinya sekarang apa kabar? Ya naik turun masih. Oke, tapi jujur ya, ketika Iki tadi bilang tensinya 245/150, ini nggak ada yang senyum, kita bertiga di sini. Kok bisa setinggi itu? Iki tahu punya tensi setinggi itu sejak kapan, Ki? Pas gejala itu sakit aja. Aku dulu itu nggak pernah dicek sakit Nggak itu. pernah periksa. Iya. Nggak pernah ada gejala di badan, Ki? Hanya pusing, minum obat, Obat apa? obat warung, terus tidur. Dianggapnya hanya pusing biasa Iya. aja. Ya karena kan anak kecil juga kan Iya, ya Ibu nggak ya. tahu juga. Nggak kepikiran dong Siapa masa yang hipertensi. kepikiran? Iya. Kalau umurnya 40 tahun, Mungkin 50 tahun, kepikiran, oke lah ya. kita tensi ya. Iya. Kalau umur belasan tahun kan kepikirannya pasti, pasti Paling masuk kurang angin, tidur pasti gitu. begitu kan ya. Tapi pernah manggilnya apa, Mama, Ibu? Ibu. Pernah bilang sama Ibu nggak, Bu, aku sakit kepala gitu? Enggak. Enggak. Nggak dirasa sama dia. Kebiasaan Iki yang mana yang membuat Iki di usia muda tensinya begitu tinggi? Ayo coba. Dulu itu aku suka begadang. Terus Ngerjain suka- tugas. Enggak. Apa? Begadang main game. Kemudian Seberapa sering dalam seminggu begadangnya? Setiap malam. Tapi kalau malam minggu itu sampai pagi. Apalagi Ki? Kopi sama minuman energi. Setiap malam juga kah? Iya. Supaya kuat begadang main game? Gitu? Oke, apalagi? Sama ngerokok dulu. Waktu pas Oh, merokok. SMK. Dari SMK sudah merokok, apalagi pas begadang. Nggak asik Iya. dong kalau nggak ngerokok. Iya. Oke, makannya gimana? Ya dulu itu aku gemuk. Segemuk apa? 90 kiloan ada. Masa? Iya. Pasti nggak olahraga, aku yakin. Ya Dulu. itu pas diet langsung olahraga cuman lari-lari gitu. Oh, polarinya larinya di game dietnya palingan. kapan dietnya? Dietnya itu udah mulai SMK. Mulai SMK Oh, mulai baru dari diet. SMK baru diet Iya, ya. Tapi setelah ketahuan tensi apa sebelum ketahuan tensi? Sebelum. Sebelum ketahuan sebelum tensi. ketahuan tensi. Dietnya pakai apa? Apa makan ya kayak oatmeal, terus Oh, gitu, sama Oke, gitu, minuman gitu, teh gitu. hijau gitu. Tapi minum obat pelangsing? Enggak. Enggak sama Oke. sekali ya. Oke. Oke. Saya harus tanda tangan cuci darah itu saya nggak mau. Kenapa? Mau. Pikir saya tuh cuci darah itu udah serem aja gitu. Itu kan bakal seumur hidup kan, dia bakal harus cuci darah. Makanya waktu pihak rumah sakit bilang, Iki observasi dulu selama 2 hari. Setelah 2 hari diobservasi sama rumah sakit, ternyata urinnya malah naik. Awalnya 5,6 atau 6, berapa, jadi 9, berapa kreatininnya. Uriumnya dari 190 jadi 170. Nah terus keadaannya Iki gimana waktu itu Bu? Masih koma. Astaga. Oke. Makanya saya waktu harus tanda tangan cuci darah itu rasanya gimana ya? Rasanya nggak mungkin anak saya harus cuci darah gitu ya. Nggak terima gitu ya? Nggak terima. Berarti Iki itu udah melewati yang namanya menjalani cuci darah dulu, Iya. baru kemudian transplantasi. Berapa lama cuci darahnya? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Iya. Seminggu berapa kali? 2 kali. Sebelum kami melakukan rekaman syuting kali ini, pemirsa, kami periksa kondisi terakhir dari Iki. Tensinya masih di angka 144/93. Kalau dari angka ini dengan usia Iki di angka 21 pada saat ini berarti masih ada PR nih. Harus turun ya, Ki? Tensinya masih tinggi ya. Obat dikonsumsi rutin, Ki? Maaf, masih rutin ya. Kemudian kita lihat lagi nih, angka kolesterolnya di angka 235. Kita lihat dari Walaupun sini udah kurus berarti ya. sudah ada sindrom metabolik. Hipertensi pada remaja ini kalau berdasarkan data dari Riskesdas pada tahun 2013, ini angka remaja di usia 15 sampai 17 tahun ini sudah mencapai 5,3% remaja ini mengalami yang namanya hipertensi. Jadi ini tidak menutup kemungkinan remaja-remaja di luar sana seusianya Iki ini juga sudah ada hipertensi. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi komplikasi jika tidak kita segerakan ya pengobatannya. Nah, jadi harus diingat juga nih buat pemirsa di rumah, hipertensi ini nggak main-main. Begitu tensinya tinggi, kemudian banyak organ gitu ya, yang tersiksa nih karena tensi yang tinggi. Ada jantung, ada ginjal, ada pembuluh darah seluruh tubuh loh sebetulnya ya kan. Di kasus sekarang Iki ngobrolnya bicara mengenai ginjal, tapi banyak juga yang kemudian bermasalah dengan si jantungnya. Dan satu lagi pemirsa, bicara mengenai hipertensi, ada obat tensi yang harus diminum. Iya. Obat tensi ini biasanya diminum seumur hidup. Kecuali misalkan obatnya dilepas dengan pola hidup yang rapi begitu ya. Kemudian si tensi
tensi ini bisa dijaga, bisa dikendalikan dengan baik, baru bisa lepas obat. Yang melepaskan obat adalah dokternya. Jangan lepas sendiri ya. Dan satu lagi, betul memang kadang-kadang minum obat pusingnya hilang, betul. Tapi bukan berarti kemudian dia nggak akan naik lagi. Yang namanya tensi ini dia akan naik lagi, apalagi kalau memang pola hidupnya tidak diubah. Kalau gitu dari sekarang jaga pola hidup kita, jaga angka-angka tersebut dalam batas normal, dan tambahkan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah karena akan menjamin kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, cerita dari Iki ini menjadi pengingat buat kita semua kalau hipertensi dan gagal ginjal tidak mengenal usia. Makanya ya, take action sekarang juga gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan kita. Bendanya praktis, mudah karena ringan, kecil, portable. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi mari sekarang saatnya adalah kita menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Caranya, hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, ya, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Jadi ingat ya pemirsa, mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Kita akan masih bahas bagaimana caranya setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Iki ya, umurnya 21 tahun tapi sudah pernah mengalami cuci darah gara-gara gagal ginjal. Sebelum kita lanjutkan belajar, ini ada satu trivia buat Anda ya, ada sebuah pengetahuan nih penting buat Anda, makanan yang aman bagi penderita gagal ginjal. Kasih tahu dong, makanan apa aja yang aman? Jadi fungsi dari ginjal itu sendiri salah satunya adalah menyaring. Jadi ketika kita makan, maka makanan kita ini nantinya zat sisanya akan disaring oleh ginjal kita. Nah ceritanya pada orang yang sudah gagal ginjal, maka sisa metabolisme atau sisa makanan kita itu tidak bisa disaring secara sempurna. Jadi kita harus membatasi beberapa jenis makanan. Misalkan yang tinggi protein, yang tinggi kalium, yang tinggi fosfor itu harus sudah kita batasin. Nah beberapa buah-buahan inilah yang nanti akan yang boleh dikonsumsi oleh penderita gagal ginjal. Buah-buahannya apa aja? Ada nanas, ada wortel, dan ada juga buah-buahan sejenis jeruk atau sitrus-sitrusan. Nah, terlebih lagi buah-buahan yang sejenis sitrus ini dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi selain untuk aman untuk penderita gagal ginjal, tapi juga bisa mengoptimalkan antioksidan di tubuh kita. Jadi kalau kita makan buah jeruk atau kalau misalkan kita tidak sanggup makan buah jeruk karena ada lambung yang menyiksa, maka kita bisa tambahkan antioksidan dari suplemen. Dengan kita mengkonsumsi antioksidan tersebut, maka kita sudah menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap dalam keadaan baik. Dengan begitu, kesehatan kita lebih optimal dan yang pastinya ginjal kita tetap terjaga dengan baik. Nah pemirsa, gagal ginjal ini dulu mungkin anggapannya penyakit orang tua. Ya, sekarang nih bayangkan, usianya sekarang 21 tahun. Berarti dulu gagal ginjal usia berapa? 18. Cuci darah berapa lama? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, seminggu 2 kali. Iki kan gara-gara hipertensi. Ngobrol nggak sama yang lain gara-gara penyebabnya apa tuh gagal ginjal kebanyakan? Ada yang dari hipertensi juga, ada yang dari diabetes. Merasa kecolongan nggak sih sama anaknya sampai di ujung-ujung gagal ginjal gitu loh? Saya merasa sebagai seorang ibu tuh gagal gitu ya. Soalnya kan selama ini main band biasa sama teman-temannya, kok tiba-tiba bisa langsung divonis kena gagal ginjal. Kok bisa kayak gitu loh, awalnya pusing, tiba-tiba harus dicuci darah. Aduh. Pasti semua orang tua pasti aku gimana rasanya gitu ya. Tapi aku bikin aku sedih, dia nggak bisa ngeliat aku. Waktu dia koma itu nggak bisa ngeliat aku gitu. Berapa lama komanya sih dulu? Seminggu. Waktu sadar pun dia belum lihat. Ibu di mana ya? Ibu Karena gitu. emang nggak bisa ngeliat, Ki? Iya. Burem atau totally blank? Iya, buram, blank. Ngeliat depannya kayak gini, buram, udah. Gimana rasanya Bu ngeliat anak cuci darah, Bu? Itu dia langsung foto ke aku, langsung fotoin. Dia bilang, Ibu, aku udah bikin alat buat cuci darah. Udah Ibu jangan sedih, Bu harus kuat. Dia lihat fotonya dengan bajunya bergelimbangan darah.
dengan alat seadanya dia. Sebenarnya aku pengen aku bawa pulang, nggak usah cuci darah, tapi gimana? Cuci darah itu, nggak bisa kebayangkan gitu sama saya. Harus menjalani cuci darah. Tapi saya juga nggak bakalan lihat dia terus-terusan cuci darah. Gimana caranya nih supaya dia nggak cuci darah lagi? Tapi dilihat dari hasil lab-labnya emang udah rusak ginjalnya, FGR-nya tinggal 10%. Lama-lama turun jadi 5%. Ya Allah. Jadi fungsi ginjalnya emang benar-benar nggak bisa diselamatkan. Sampai akhirnya mendapatkan transplantasi dari ayah ya. Tadi dia nggak mau. Asalnya nggak mau. Tadinya dia nggak mau. Kenapa Ki? Ya udah, aku yang salah, ya udah aku yang bertanggung jawab. Tapi yang paling penting adalah apa yang Iki mau sampaikan sama ibu. Makasih Bu udah nemenin abang dari awal abang sakit sampai sekarang. Abang nggak tahu kalau nggak ada ibu sama bapak ya sama keluarga, nggak tahu deh mau jadi apa sekarang. Abang Iki harus sehat bukan hanya buat kamu aja, tapi buat ibu, buat ayah, buat semua keluarga. Kita orang tua kecolongan. Kalau saya bilang kecolongan, jangan sampai kita tidur, kita nggak tahu anak kita tidur apa enggak. Iya. Jadi memang kita harus mengerti, apalagi anak udah remaja. Mereka punya dunianya sendiri sebetulnya. Boleh nggak sih mereka sekali-sekali begadang? Boleh lah, tapi tetap aja mesti ada aturan yang kita mesti jaga. Kenapa? Masalahnya ke depan nanti itu adalah berhubungan dengan kesehatannya. Anak umur belasan tahun belum tentu kepikiran sampai terlalu jauh. Kita aja nggak kepikir ya Bu ya. Masa bisa sih sampai gagal ginjal cuman pusing-pusing doang. Pemirsa, jangan sampai kemudian pembelajaran hari ini gitu ya kita ulangi dalam keluarga kita. Jadi datangnya Iki bersama ibunya ini pembelajaran buat kita semua bahwa yang muda bukan berarti tidak bisa kena penyakit yang sebegitu beratnya. Bicara hipertensi, kita mulai dari sekarang. Iki sekarang mulai dari sesuatu yang dari kalau ngomongin kita beli bensin dari nol lagi nih. Maksudnya gimana? Jangan sampai kemudian dirusak lagi. Maksudnya gimana? Sama pemirsa, kita semua yang tidak punya penyakit apapun, nggak punya hipertensi, nggak punya diabetes, kolesterolnya juga bagus-bagus saja. Bukan berarti akan bagus terus kalau tidak kita jaga. Jaganya bagaimana? Pola hidup sehat. Jaga semua 4 pilar pola hidup sehat. Kemudian tambahkan dalam kehidupan kita ini teknologi yang namanya teknologi laser yang memang berhubungan sama kesehatan darah dan pembuluh darah. Kalau teknologi laser ini disinarkan kepada pembuluh darah kita, ini yang akan terjadi. Nitric oxide ini akan menyebabkan pembuluh darah kita namanya dilatasi atau melebar. Selain dia melebar, dia juga akan lebih lentur. Gunanya apa? Kalau pembuluh darahnya kecil dan kaku, begitu kemudian tensinya makin naik, dia makin tinggi tensinya. Sementara kalau kemudian pembuluh darahnya melebar dan dia jadi lentur, tensi ini bisa turun terkendali dengan baik. Karena itu banyak sekali orang-orang yang sudah menggunakan teknologi laser merasakan manfaatnya. Merasakan ternyata oh iya betul ya tensi kayak sekarang terkontrol dan terkendali dengan baik. Ini yang terjadi lain lagi, bicara kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi itu akan mudah menyebabkan terjadinya sumbatan di pembuluh darah. Dia bisa membuat satu gumpalan gitu ya, yang namanya trombus. Bayangkan, pembuluh darahnya sudah sempit. Darahnya kental karena kolesterolnya juga tinggi. Ada kemudian gumpalan yang namanya trombus seperti ini. Ini adalah cikal bakal terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Ingat, di otak jadinya stroke, di jantung jadinya serangan jantung. Kalau kemudian disinari dengan teknologi laser, dengan 3 warna laser, ada yang warna merah, biru, dan kuning. Trombus ini, gumpalan darah ini bisa diuraikan. Waktu dia diuraikan, dia bisa membawa nih yang namanya darah ini ke seluruh tubuh sampai ke pembuluh darah yang kecil. Ayo pemirsa, mulai dari sekarang, tambahkan teknologi laser. Selain itu juga yang namanya teknologi laser ini tadi sudah ada di pergelangan tangan. Nah, teknologi laser ini sekarang sudah ada ekstensinya. Bisa kita masukkan ke dalam rongga hidung kita atau kita sebutnya sebagai intranasal. Sama seperti teknologi laser yang ada di pergelangan tangan kita, maka teknologi laser yang masuk ke rongga hidung kita juga akan membantu memproduksi zat nitric oxide di pembuluh darah kita. Dengan begitu, aliran darah di area kepala kita lebih lancar lagi sehingga bisa mencegah kejadian stroke. Kemudian meringankan gejala-gejala nyeri kepala, vertigo, sinusitis, atau migrain. Dan yang pastinya ini bisa juga digunakan pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena pada dasarnya orang-orang yang sudah lanjut usia biasanya akan terjadi penurunan fungsi berpikir atau demensia. Dengan kita rajin menggunakan yang namanya teknologi laser intranasal, maka kita sudah mencegah terjadinya demensia. Nah, teknologi laser yang dijelaskan oleh Mas Nurman, Iki pernah dengar nggak?
teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah? Pernah. Pernah dengar? Ada yang pernah pakai orang yang kamu kenal? Ada. Siapa? Teman aku di KPCDI itu namanya Mas Suryo. Dia cuci darah juga, Iya. hipertensi juga. Iya. Sudah pakai teknologi laser? Sudah. Nah, sekarang apa kabar kondisinya dia? Alhamdulillah baik. Membaik ya? Iya, membaik. Ya karena mungkin tensinya udah bisa dikendalikan gitu. Jadi Iki juga kalau saran dari saya sih gunakan juga teknologi laser deh. Supaya Iki makin yakin, supaya Bu Rahma makin yakin, kami juga pernah kedatangan seorang pasien gagal ginjal sama kayak Iki yang kesehatannya terbantu makin meningkat setelah rutin menggunakan teknologi laser. Kita tonton sama-sama yuk. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Ayo semangat pemirsa. Nah, Iki datang ke studio nih, masih 21 tahun, masih muda-muda Ki. Kamu udah banyak dapat pelajaran, dapat pengalaman dengan kisahnya ini. Coba diingetin nih yang seusia sama Iki. Ayo Ki. Untuk yang seusia dengan aku, jangan suka begadang, atur pola hidupnya dari sekarang. Tidurnya harus teratur, sama cek kesehatannya dari mulai sekarang. Para orang tua yang di luar sana, jangan seperti saya sudah kecolongan. Ingatkan juga untuk tidak merokok, tidak begadang, tidak minum minuman yang tidak sehat. Baik itu minuman energi ataupun minuman yang manis-manis itu. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari itu seperti saya. Saya akan jaga dia sampai main pun sekarang saya teleponin dia, di mana kamu. Pokoknya saya tanya dia, jangan minum apa-apa, jangan minum air yang selain air putih, udah gitu aja. Terima kasih buat Iki dan juga Ibu Rahma ya. Semoga ceritanya hari ini membuat kita semua belajar mengenai kalau ginjal itu harus dijaga ya. Jagalah ginjal, jangan sampai gagal. Dan semoga pemirsa Anda pun ya nggak perlu pikir panjang lagi, langsung take action sekarang juga untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Nah, pemirsa, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang mungkin punya masalah yang sama seperti Iki. Punya hipertensi, kolesterol tinggi, atau mungkin punya diabetes juga. Harapannya kalau digunakan secara rutin, ini bisa membantu mengatasi dan mencegah dari komplikasinya. Ada juga nih aksesoris intranasal therapy kit yang dipasang atau digunakan di rongga hidung. Manfaatnya banyak sekali. Ya, juga ini bisa untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, buat yang masih muda-muda, ingat sekali lagi ya, Iki masih muda tapi punya penyakit yang berat. Ya, nggak berarti yang muda-muda nggak jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kalau misalnya sekarang Anda merasa masih sehat, justru itu adalah saat yang paling tepat menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit ya. Jadi mulai saat ini mari jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ini penting buat Anda ketahui ya, kalau dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Ingat pemirsa, Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomall. Jadi ketika Anda mendengar kata teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Gogomall. Seperti yang Mbak Lula tadi bilang, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dengan cara hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ini yang seru nih, ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Oke pemirsa, kami tunggu saran dan kritik Anda ya untuk acara kami supaya kami bisa lebih baik di masa-masa mendatang. Silakan sampaikan melalui alamat email ini. Oke, kami pamit, sampai jumpa lagi di Gold berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.